Dulu supaya cerdas. Jangan potong agama, malu. Nah, Islam sebenarnya benar. Yang tidak becus, ya tidak, yang dulu hanya pemeluknya tidak paham, karena mereka tuh karena bagaimana ya, tidak berpikir, hanya mikirkan permen, pahala, imbalan seperti taman kanak-kanak. Padahal ilmu yang lebih penting pengetahuan yang benar, siapa Allah yang siapa itu Allah. Hanya melakukan permen, tidak butuh ya, tidak butuh pengetahuan siapa Allah, siapa itu akar kata Tuhan. Tuhan akar kata sesuatu kebutuhan di dalam semesta alam. Dikatakan Tuhan kebutuhan. Kapan itu? Sudah ribuan tahun. Sampai metong tidak tahu Allah yang sebetulnya. Tuhan yang sebetulnya tidak tahu mereka. Ya itulah, mereka buta pikiran. Karena dogma pembodohan. Padahal itu kita pembodohan. Karena surat ini sudah populer. Bukan rahasia lagi. Tapi mereka tidak tahu Allah yang sebetulnya. Siapa Allah? Allah sudah katakan nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai akar kata Tuhan, satu kebutuhan kita hidup di semesta alam ini. Tapi mereka gagal paham satu memahami beragama. Agama sudah gagal paham, suatu akidah pun mereka sudah gagal paham. Tidak berhasil karena kedunguan. Hanya mereka berpermen riak sekucia. Tapi ilmu yang tidak dipentingkan, hanya sekedar baca, nanti dapat permen. Itu hanya bikin permen aja, permen. Tapi ilmu ini tidak dipahami, padahal ini bukan rahasia. Sudah populer surat ini ya. Sudah populer. Robil alam, sudah populer. Tapi mereka pasti tunggu. Pasti pembacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah populer. Tiap hari dibaca. Bukan lagi rahasia. Tapi mereka masih tidak tahu siapa Allah yang sebetulnya. Aduh, bangsa ini. Gak pahamnya. Kalau manusia tahu, dia tidak tahu Tuhan. Allah meliputi seluruh alam, tahu. Masih tahu, tapi masih gak paham. Allah tidak jauh dari ilmu. Benar itu sih benar. Cuma yang tidak benar itu pemeluknya yang dungu. Pemeluknya. Agama jadi kacau, pada agama tidak kacau. Akidahnya kacau. Siapa tahu? Yang paham Allah itu seperti kayak raja ya, seperti besar raksasa itu. Pahami seperti itu, bukan seperti itu ya. Allah udah maha besar, maha luas, maha tak terbatas, meliputi seluruh alam, mencipta. Mereka tidak tahu apa yang dibaca. Agamanya sudah ngawur ya. Agama tidak buat aturan, semua ngawur semua. Dari kedungan, dari kebotolannya sendiri. Malah batu segi empat cium-cium sebagai penembus dosa benar dari agama. Aduh, apa? Karena mereka seorang suci, orang yang berilmu, tapi bukan orang berilmu, orang yang dungu. Orang dungu. Karena ya sekarang belum bisa membaca. Akar kata teks tidak bisa, akar kata satu kalimat tidak bisa dibaca, diartikan. Mereka tanya baca aja. Kecerdasan, gagal paham. Memang ya, ini guru-guru kacang goreng yang satu cerdas bangsa ini. Hanya bisa membaca, nyampaikan. Ya kalau benar, tidak usah rindu. Yang 7 ayat aja udah pelajari itu sesuatu. Itu puncak tertinggi dalam sebuah agama. Semoga ini memang ini ya. Kapan ya? Kasihan anak-anak bangsa ini, kasihan ya mereka tuh ya
seolah ingin berbuat ini, tapi mereka tidak tahu masih dalam tersesat ya, padahal mereka jalan bakal wala dolin amin, bukan kau memukaikan bukan mereka, dan mereka sesat tapi sesat sih tidak tahu jalan. Kenapa tidak tahu jalan? Sudah baca, udah petunjuknya sudah ada, masih juga sesat, petunjuk sudah ada, pandangan sudah ada, tapi mereka tidak tahu apa yang dibaca yang petunjuknya. Petunjuknya sudah ada, generasikan ya. Tidak tahu apa yang dibaca mereka. Hanya yang diharap permen. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, silakan. Ini ada tentang sebab bagaimana pemahaman. Udah saya jelaskan tadi. Dari tadi ngoceh aja kayak Paulus lagi kerasukan gitu. Iya, karena bahasa dungu, bahasanya botol ini, bahasa botol yang tidak tahu. Anda bahas apa gitu? Memang Anda kenal Tuhan Anda? Ya kenal. Siapa Tuhan Anda? Tidak ada Tuhan, saya tidak ada Tuhan, tapi saya Siapa Tuhan Anda? tidak ada Tuhan, tapi saya tahu Tuhan saya. Siapa Tuhan Anda? Saya Tidak tanya. ada Tuhan, seperti Anda tidak Tuhan. Tidak ada Tuhan. Allahu Akbar. Apakah Anda berakal? Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Apakah Anda berakal? Ya berakal, seperti Anda. Mana akal Anda? Tunjukkan akal Anda mana? Akal sangat simpel itu, sangat simpel. Mana akal Anda? Mana? Tunjukkan, saya mau tahu. Itu, ya. Mana? Itu. Mana akal Anda? Mana? Makanya Anda sandrasi dengarkan supaya Anda Mana akal Anda? Saya mau tahu di mana akal Anda? Mana? Saya mau lihat. Anda tidak ada bisa menunjukkan akal. Berarti Anda nggak waras karena tidak ada akal. Mana akalnya? Dari tadi kok ngomong, tak apa-apa di ngomong. Dari tadi dia ngomong apa rek ngomong sana sini ngomong piye. Ditanya akalnya mana nggak bisa nunjukin. Mana akalnya coba lihat. Ya punya akal, berarti kamu tidak bisa punya akal karena dulu. Oh, Anda nggak punya akal? Saya punya akal karena saya seorang. Nah, mana? Coba, saya mau lihat akalnya mana? Bagaimana? Mana akalnya? Saya mau lihat. Katanya Anda kan tadi mengatakan Tuhan umat Islam itu tidak ada. Anda sampai bahas-bahas surah Al-Fatihah. Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada karena Anda tidak bisa lihat. Nah, sekarang saya tidak bisa lihat akal Anda. Apakah Anda punya akal? Ada nggak Tuhan? Dalam Islam nggak ada Tuhan. Masuk lagi rapid dahulu pagi-pagi. Pagi-pagi udah kerasukan setan. Saya tanya, Ya, kau punya akal nggak? Kamu punya akal tidak? Kamu punya akal tidak? Bodoh bangsa sendiri kalian tuh. Kau punya akal nggak? Ya punya, kenapa Mana? pikir saya tuh? Mana? Tunjukkan akalmu mana? Tunjukkan, saya mau lihat. Ya akal seperti apa? Ya akal itu akal itu ya. Ya mana akalmu mana? Mau lihat. Anda ini kalau menjadi manusia, jadilah manusia, jangan jadi setan. Masuk lagi lah puru-puru kakang. Mana coba tunjukkan mana akalmu mana? Saya mau lihat. Saya ini mau edukasi kepada bangsa yang tunggu-tunggu. Oh, kamu tidak ada akal, makanya kamu tidak bisa tunjukkan karena kau tidak punya akal gitu. Kalau Anda ini hanya bisa baca bangsanya sendiri. Anda menghujat dari tadi ngomong sendiri, bahas Al-Fatihah. Tuhan itu apa? Giliran ditanya mana akal Anda? Ada. Mana coba tunjukkan. Ya. Mana akalmu? Akal apa? Mana? Akal seperti apa? Akal berpikir. Bingung akal apa? Akal seperti apa? Berarti kamu tidak punya akal karena kamu tidak bisa menunjukkan. Katanya kalau tidak bisa ditunjukkan itu sesuatu tidak ada yang tidak ada berarti. Tadi kau membahas Islam, kau membahas surah Al-Fatihah, kau membahas tentang Allah. Kau katakan umat Islam tidak menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah sekarang saya tanya, apakah kamu punya akal? Ya punya. Mana?
Tunjukkan. Kalau sebagai itu tidak tahu, saya tahu. Ya kalau saya menjelaskan sampai apa. Tadi boleh kata bang, bedau. Aku tuh kan bedau. Ada bedau. Bedau. Mana akalmu? Tunjukkan akalmu ke saya sekarang. Bagaimana Anda tuh? Mana? Tunjukkan akalmu coba. Saya mau lihat. Anda ini mau cerdas apa udah bapak? Mana akalmu? Saya mau lihat. Saya bukan mencari apa-apa. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan akalmu sebagaimana tuduhanmu terhadap umat Islam, maka saya katakan kamu itu tak berakal alias kamu itu monyet. Ya saya itu banyak. Anda tuh harus tidak berakhlak. Boleh nggak saya panggil kamu monyet? Ya terserah Anda, ada yang berdosa sendiri. Tidak berakal. Tahu kepada orang dungu, orang bodoh. Kamu itu tak berakal karena kau tidak bisa menunjukkan akalmu mana. Mana akalmu? Kalau sebetulnya tidak tahu, mereka tidak tahu. Hanya mereka hanya ngomong sendiri. Ini ternyata buka komal dari tadi ngomong entah apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes, bahas-bahas Islam. Katanya Allah tak ada karena tidak bisa dilihat. Sekarang kau punya Tuhan nggak punya akal? Kau punya akal nggak? Itu kan orang dungu. Ada kau punya akal nggak? Kau punya akal nggak? Kau punya akal nggak? Kau punya akal nggak? Sekarang ada banyak Pak. Tadi kau ada nggak akalmu? Ada nggak akalmu? Ada tunjukkan kepada saya akalmu. Tunjukkan akalmu kepada saya coba. Akalmu tunjukkan kepada saya coba. Tunjukkan kepada saya mana? Tunjukkan kepada saya akalmu mana? Tunjukkan mana akalmu? Ya, ada. Akalmu tunjukkan. Akal yang mana tunjukkan? Tunjukkan akalmu. Aku mau lihat. Kalau kau bisa tunjukkan akalmu berarti kau ada punya akal. Sekarang mana yang mereka tunjukkan kepada akalmu? Aku mau lihat. Tunjukkan akalmu kepada saya mana? Coba. Mana akalmu? Mana akalmu coba? Mana akalmu mana? Tunjukkan saya akalmu coba. Mana? Sudah kelas Anda. Saya mana akalmu mana? Saya dikasih kata-kata dari surat Al-Fatihah ya. Coba lihat akalmu mana coba? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mana akalmu? Sebetulnya akalmu mana? Coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya akalmu. Saya bukan menyampaikan pada saya dari masalah generasi. Coba kau tunjukkan akalmu kepada saya. Ada enggak? Masih dungu-dungu aja. Akalmu mana? Coba. Allah yang coba akalmu mana? Coba akalmu mau lihat. Akalmu mana? Coba. Akalmu mana? Akalmu coba. Mana? Tunjukkan. Akal bagaimana? Masa lagi lapar makan babi. Kau dari tadi kau bahas Al-Fatihah, kau bahas Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, kamu punya akal nggak? Ya, saya kan menceritakan surat Al-Fatihah itu. Ya, tunjukkan kepada saya akalmu mana? Apa mana bagian yang sekarang yang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh matamu, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh matamu, kau katakan tidak ada. Kau katakan Allah itu tidak ada karena matamu tidak bisa melihat Allah. Sekarang coba, bisa nggak matamu melihat akalmu? Ya berarti sakit bisa. Coba, bagaimana caranya matamu melihat akalmu? Sebetulnya ya. Anda itu dulu. Bagaimana kamu melihat akalmu coba? Ya berakal, aku punya pikiran bos. Iya, bagaimana caranya kau buktikan kalau kamu bisa melihat akalmu coba? Botol. Tapi nggak apa-apa ya seperti adanya bisa. Botol. Di semesta alam sebetulnya betul. Aku minta kamu tunjukkan akalmu. Bisa nggak kau lihat akalmu? Bisa nggak? Bisa tidak kau lihat akalmu? Bisa nggak? Ya itu yang bodoh itu yang. Mana coba? Tunjukkan akalmu
akalmu kepada saya. Jangan kau bicara Tuhan dulu. Akalmu dulu kau tunjukkan coba. Akalmu. Aku mau lihat akalmu coba. Apa kata kau? Mana akalmu coba? Indonesiaku, Indonesiaku di ujung tahun 2025. Ada pendudukmu yang aneh. Semoga mana akalmu coba akalmu saya mau tahu. Mana akalmu? Ya akalmu siapa? Ya tunjukkan juga akal kamu sekarang. Mana tunjukkan di mana? Saya mau lihat akalmu mana coba akalmu. Tunjukkan kepada saya coba di mana akalmu berada coba. Ya coba kamu tunjukkan. Mana akalmu mana? Aku tidak berakal. Coba perlihatkan akalmu sama saya coba. Perlihatkan coba akalmu kepada saya coba. Mana akalmu coba tunjukkan ke saya. Buktikan kalau kau punya akal. Ya sobat, akalmu siapa? Siapa akalmu? Akalmu siapa? Akalmu siapa coba? Kamu tidak berakal karena kau tidak bisa tunjukkan akalmu. Mana coba akalmu tunjukkan. Ya akal kamu tunjukkan bagaimana? Ya akalmu mana? Akalmu. Coba tunjukkan akalmu kepada saya. Saya mau lihat coba lihat akalmu mana? Akalmu mana? Akalmu mana? Akalmu. Aku mau lihat akalmu mana? Coba akalmu mana? Aku mau lihat akalmu. Mana? Buktikan. Akal Bang Sumar. Sedangkan kita pun dia tidak punya itu. Buktikan kalau kau punya akal. Mana buktinya? Mana? Aku mau lihat akalmu. Aku mau lihat akalmu. Akalmu. Aku mau lihat akalmu. Aku mau lihat akalmu. Akalmu mana coba? Mana akalmu? Aku mau lihat akalmu. Aku mau lihat akalmu mana? Ya akal kamu dulu. Sekarang kamu akal siapa? Akal kamu bagaimana? Duduk. Aku melihat akalmu. Katamu sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Kamu tidak bisa melihat akalmu. Berarti akalmu itu tak ada. Kau katakan sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Nah, mana coba lihat tunjukkan akalmu. Ada nggak akalmu? Bedu, ada nggak akalmu? Ya akal kamu dulu tunjukkan. Ya kok jadinya saya? Kamu yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak dilihat itu tidak ada. Mana akalmu? Mana akalmu? Akal kamu dulu. Ya saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak dilihat itu ada. Kamu yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Nah sekarang bisa nggak kau lihat akalmu? Saya tanya, bisa nggak kau lihat akalmu? Bisa nggak kau lihat akalmu? Saya cuma bertanya, bisa nggak kau melihat akalmu? Bedu, bisa nggak kau lihat akalmu? Mana coba akalmu mana? Mana akalmu mana? Coba tunjukkan akalmu mana? Aku mau lihat akalmu. Aku mau lihat. Aku mau lihat akalmu mana? Akal kamu saya bukan lain. Saya bicara masih dari Bismillah. Akalmu mana? Terlalu jauh kau membahas Al-Quran. Akalmu dulu, tunjukkan akalmu. Bisa nggak kau tunjukkan sama aku akalmu? Kamu ini. Aku cuman pengen lihat akalmu, ada nggak? Sholat rajin tapi tidak tahu apa yang dibahas seperti burung. Iya, kamu ngomong tapi kau tidak berakal. Kau menggunakan akal tapi kau tidak tahu akalmu ada atau tidak ada. Aku cuman mau tahu ada akalmu nggak? Akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Akalmu ada tidak? Akalmu ada nggak?
Akalmu ada nggak? Ya ada lah. Mana tunjukkan. Cuma kamu hanya kebakalan, suatu hanya ngadali orang aja. Kamu itu bahas-bahas Islam, akalmu aja kau tidak tahu ada atau tidak ada. Lucu kau itu. Kau buka komal, menghujat, menghina, menista. Ngapain kau bahas-bahas ilmu sesuatu yang tidak ada ilmunya bagimu? Tuyul. Mending kau bahas sembahanmu. Warna apa warna jambutnya Tuhanmu. Mending kau bahas lubang pantatnya Tuhanmu, sudah cebok atau belum cebok. Ngapain kau bahas Islam, tuyul? Ngapain kau bahas Islam? Ngapain kau bahas Al-Fatihah? Membacanya aja kau tidak bisa. Mending kau sekarang cari di mana sisa kulupnya Tuhanmu ketika dipotong pada hari ke-8. Kau cari kulupnya itu kau jadikan jimat. Jangan kau bahas-bahas Islam. Jangan kau bahas-bahas ayat suci Quran. Kalau kau menolak, jangan menolak ente. Bahas Islam, bahas Allah, bahas Quran. Tak boleh. Nanti giliran kamu dibalas, kau bilang kita menghujat. Nanti Tuhanmu bahas, kau bilang kita menghina. Padahal lebih penting kau bahas kulupnya Tuhanmu itu dikubur di mana. Apakah kulupnya Tuhanmu itu juga Tuhan? Karena di dalam kitabmu dikatakan Kolose 2 nomor 9 bahwa segala tubuh Yesus itu adalah kepenuhan keteosan. Pertanyaan saya, apakah kulupnya yang terpotong itu juga teos? Hah? Apakah kulupnya yang dipotong itu sisa kulupnya juga adalah teosmu? Itu yang kau bahas, jangan kau bahas-bahas Islam, menolak lagi. Kau menolak bahas Al-Fatihah, kau menolak bahas Allah, bahas Al-Quran. Ngapain coba? Giliran kau dibalas, kau meradang, kau menangis. Kau ditanya tentang akalmu aja, kau nangis. Coba saya tanya samamu, apakah sisa sunatnya Tuhanmu itu juga Tuhan? Jawab. Penyesat ini apa? Kau cuma bisa kayak gitu. Penyesat bangsanya sendiri nih. Penyesat bangsanya sendiri nih. Kau seorang diri tadi di sini. Aku dapat kau bahas Al-Fatihah tadi. Kau kedapatan membahas Tuhanku Al-Fatihah. Padahal kau seorang diri. Kau menolak dari tadi subuh, kau menolak bahas Islam, bahas Allah, bahas Al-Fatihah. Coba, apa untungnya samamu? Giliran saya naik ke sini, saya tanya akalmu ada atau enggak ada? Apa kau bilang? Ada akal. Ngapain coba? Adalah lebih penting kau bahas aja kulupnya Tuhanmu itu apakah juga Tuhan. Sisa potongan sunatnya Tuhanmu itu apakah juga Tuhan? Karena dalam kitabmu Kolose 2 nomor 9, segala tubuh Yesus dari rambut sampai ujung kaki semuanya itu adalah Tuhan. Semuanya itu Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Pertanyaan saya, apakah kulupnya Tuhanmu yang terpisah dari nonotnya itu juga Tuhanmu? Nah, bisa menjawab itu. Tuhan tuh langsung kan amnesia kan, amnesia. Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Amnesia kau kan? Amnesia kau kan? Dibahas Tuhanmu langsung amnesia, langsung pura-pura bukan oten kan? Tapi nggak apa-apa, sampah-sampah masyarakat. Sampah-sampah masyarakat. Kau seorang diri tadi. Kau seorang diri dari tadi subuh. Kau bahas-bahas. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tuhan akan kata ada satu kebutuhan. Alladzi
خلق سبع سماوات طباقا Rame-rame ما sebentar supaya orang ترى begitu. في خلق الرحمن من تفاوت Rame-rame sebentar orang فارجع البصر هل ترى من فطر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. Malah ya agama itu satu, ini tentang akidah. Agama satu aturan sudah kacau, ini kacau juga. Hajar Bang Juma, hajar. Iya, lucu orang ini. Dia menolong Ya, Bang. sendiri, dia ngomong dia sendiri bahas tentang surah Al-Fatihah, tentang Beleng-beleng Allah. itu Bang, beleng-beleng itu Bang. Tidak boleh kau Beleng dia, Bang. menolong. Apa biasa. Jangan kamu monolog Ah, boleh membahas biasa. sembahan Biasa. orang lain. Ini Tapi negara kalau orang boleh hukum. siksanya, berapa? Tak boleh kau menyerang kalau kamu dalam ranahnya bukan diskusi. Apa kapasitasmu coba monolog bahas Al-Fatihah? Betul. Hah? Biasa saja, bukan siapa-siapa saya. Tapi saya Nah, terus kenapa kau bahas Al-Fatihah seorang diri? Habis itu kau Ya, untuk pribadi kasih saya, kesimpulan. aplikasi apel-kata karena mereka kalian hanya baca aja, karena baca tidak tahu apa yang dibaca. Loh, kata siapa kami tidak tahu? Buktinya tidak ada umat Islam itu yang kemudian menyeleweng dari Qur'annya. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak ada umat Islam yang memuji kemudian pohon, memuji batu, memuji kemudian alam ini selayaknya memuji Tuhannya. Tak ada kemudian Islam tidak paham itu. Ar-Rahmanir Rahim. Orang Islam Tapi seluruhnya maksudnya apa? tahu Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Justru situ siapa? yang aneh. Situ yang Allah aneh. siapa? Allah siapa? Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Apalagi? Ya siapa? Allah siapa? Allah Tuhan kami itu Allah. Makanya kalau kau tidak paham Ya Islam siapa? jangan kau bahas Bukan Islam. siapa? Di mana Tuyul. adanya? Tuyul, Tuhan kami Allah. Kalau kau tidak tahu Islam ngapain kau bahas Islam? Mereka tidak tahu Allah yang sebetulnya. Padahal dia sudah membacakan Allah meliputi seluruh alam. Tidak tahu Allah sebetulnya. Waduh, bahaya. Nah sekarang Tidak kamu tahu. sendiri akalmu kau tahu nggak akalmu? Aduh, udah orang tidak tahu ya. Tidak tahu. Nah, Ini orang dia kamu ingin meliputi terkait dengan pencipta alam semesta. Sekarang kau itu tahu tentang pencipta. Sekarang giliran saya tanya, diri lu sendiri gue tanya, lu tahu nggak kau punya akal atau tidak punya akal? Lu bisa nunjukin akalmu nggak? Baca aja suara. Sepandai kau itu. Bahas-bahas Islam, bahas-bahas Allah, menolong lagi. Sementara kau sendiri, akalmu sendiri kau tidak tahu. Kau punya akal, punya. Mana tunjukkan kepada saya. Allah meliputi seluruh alam, ya. Allah maha luas dan terbatas. Tidak tahu, mereka tidak tahu. Kasihan. Nah, terus akalmu ada nggak? Ada. Coba tunjukkan akalmu kepada saya. Coba. Dia tidak tahu Allah yang sebetulnya. Siapa Allah yang sebetulnya. Mereka tidak tahu. Coba. Lupa di dunia. Coba Mereka kau sudah tunjukkan pusat, akalmu. tidak Kau tahu. tunjukkan Dusta. akalmu. Ada dalam dusta. Tunjukkan akalmu. Coba kau tunjukkan akalmu. Akalmu aja dulu. Nggak usah Tuhan. Dusta mereka bersaksi dalam hal itu dusta. Tidak usah akal. Tidak usah Tuhan. Akalmu aja dulu coba. Coba sadar, coba bertobat ya. Akalmu coba. Akalmu saya mau tahu mana akalmu. Akalmu dulu. Kembali ke Eh. jalan. Eh. Terus, Akalmu kembali ke- dulu. Kembali ke jalan yang benar semoga. Akalmu mana? Mana akalmu? Akalmu tunjukkan akalmu dulu. Rahmat kepadamu yang dari semesta alam memberi keselamatan. Akalmu mana akalmu tunjukkan dulu akalmu. Akalmu dulu kau tunjukkan. Ada yang dipahami. Kau punya akal nggak? Kau bahas-bahas Islam menolok kau. Mana dia ada akal Bang? Kalau dia Nah, itu berakal dia. dia tidak akan mengikuti ajaran-ajaran sesat Bang. Aneh dia menolok sendiri bahas Allah, bahas Rasulullah, bahas Islam. Tidak boleh begitu. Kau boleh bahas tentang Islam kalau ada lawan diskusimu. Kau diskusi yang baik. Betul. Kau boleh Berarti discuss. ngotot-ngototan di Betul, situ. ya.
Betul bang. Jangan kau bahas sendiri. Kau menghujat Islam seorang diri kau di Ya, atas. saya orang Islam, kenapa menghujat agama saya sendiri? Anda bisa menghujat agama sendiri. Ya, sekarang mengaku Islam lagi. Kan ada bodoh-bodohnya memang kau itu sakit kau itu. Gangguan jiwa rupanya kau ya. Ini orang yang berduri, berarti orang berduri ya. Orang suka Tadi enggak, katanya tadi Islam dihujatnya. Sekarang dia mengaku Islam. Oh ya, sudah udah framing nggak benar tuh. Anda itu Saya rekam, Bang. Udah saya rekam, Bang. Saya rekam. Gangguan jiwa kau rupanya. Tidak boleh kau menolong. Menduga-duga orang-orang. Udah. Kita kasih salib aja ini sekalian ini si hostnya ini. Kita salib ya. Jangan disalib. Ya. Nanti disembah lagi sama orang lain. Nah, Berarti ada ke hotel ya, hotel ya gitu. Aku saya ini serang, aku tidak buat apa ya gitu. Orang yang tahu. Aku ingatkan ya, jangan kau menghina. Tidak boleh kau menghina sembahan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang punya agama gitu loh. Tidak boleh. Semua juga orang kalau beragama, kalau punya aturan pasti orang beragama, tahu enggak? Iya, tapi kamu tidak boleh. Kamu boleh berdiskusi, boleh keras-kerasan kalau ada lawan diskusimu. Jangan kau bicara sendiri menghujat Islam seorang diri lagi. Kau bahas-bahas Al-Fatihah. Apa? Saya menghujat, saya orang membela Islam, kamu juga membela Islam yang dungeng-dungeng baca kita tahu siapa orang itu. hai Puki, dengarkan Mas bicara itu. Kamu tidak boleh menghina Islam dalam keadaan sendiri. Tidak boleh kau menolong. Kecuali kamu sedang diskusi atau sedang debat. Adalah Betul. Aduh, semoga ya mereka bersadar ya, semoga bersadar. Kita hanya mengingatkan kamu, jangan. Bukan Jangan. aku ikut Anda supaya Anda jaga paham siapa oleh sebetulnya. Bukan apa Ya Anda, ngapain coba kau masuk ke ranah itu ngapain? Ngapain kau masuk ke ranah itu ngapain? Udah beres hidupmu Ya rupanya. apa itu saya memang suka aku. Ya ngapain kau masuk ngurusin agama orang? Kamu tidak sedang lagi diskusi. Kamu tidak sedang lagi berdebat. Ngapain kau bahas itu? Ngapain? Dulu ya. Apakah hidupmu sudah bagus, sudah sempurna hidupmu? Beragama yang benar, berakidah yang benar. Ya biarkanlah orang beragama sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tidak boleh kau menolak membahas agama orang. Kau bukan hakim di sini, hakim agama bukan. Ngapain coba? Ngapain? Saya itu menjelaskan orang yang baca surat Al-Fatihah itu. Ya ngapain kau bahas kitab Al-Fatihah seorang diri ngapain? Masih lagi emang percaya. Ngapain kau bahas kitab sucinya umat Islam seorang diri? Ngapain? Kacau. Ya biarkan aja mereka cacok. Kau tidak punya hak kemudian menghakimi. Orang ini apa? Kecuali kamu sedang berdiskusi, lagi berdebat boleh. Ini kau ngomong sendiri, membahas Islam, bahas Al-Fatihah, menjelek-jelekkan Al-Fatihah, menjelek-jelekkan Tuhannya umat Islam. Ngapain coba kau seorang diri kayak gitu? Siapa yang menjelekkan dulu? Siapa menjelekkan itu tuh akal-akal. Kau menyangkal lagi. Tuhan ternyata tidak menjelekkan itu. Tidak bisa menjelekkan. Saya mendukung suatu benar. Cuma Anda suka framing, Anda itu timbulan dosa. Bertobatlah kalian. Nah, siapa Allah yang disembah oleh umat Islam? Bertobatlah kalian, bertobat. Siapa Allah yang disembah oleh umat Islam? Hidupnya perjalanan menuju ke metong. Anda nanti akan bertanggung jawab perbuatan Anda, ucapan Anda sendiri. Saya memberi peran. Kepada orang lain kita terus. Ya. Ngomong sendiri kau. Ayam. Ini dulu. Supaya Anda juga. Ayam. Saudara kita ini dengan alma yang Ayam, mute. Lebay juga orangnya ini. Saya kaget, saya monitor loh. Kok ini ada orang bahas Al-Fatihah seorang diri, maki-maki Allah, maki-maki Al-Fatihah, maki-maki semuanya umat Islam. Maki-maki juga seorang diri. Saya menjelaskan surat Al-Fatihah itu siapa oleh itu surat Al-Fatihah itu. Coba kau jelaskan coba. Coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kau jelaskan apa maksudnya itu. Ya jelaskan Anda udah tahu saya udah pakar orang Islam, udah pakar Anda. Silakan Anda pakar, udah pakar jelaskan Anda. Yang menjelaskan kan Anda tadi. Sudah itu udah jelas, udah teknya udah ada. Kan yang menjelaskan tadi Anda katanya.
Ya sudah jelaskan berapa kali saya menjelaskan. Coba saya ingin dengar. Ya, Supaya Anda kamu baca ada sholat tuh. agar Anda supaya sholat kamu dulu, tidak dianggap monolog, coba kau jelaskan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. sekarang Coba. Anda, sekarang Anda jelaskan Anda. Ada surat kamu kayak beliau kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sos, Coba. ngomongnya yang benar. Kau ngomong pun kayak kumur-kumur. Yang benar saya benar. Coba jelaskan. Apa? Coba tadi kau menjelaskan Apa? tentang bismillah coba. Ini orang tersesat udah orang kayak gini males lah. Hah? Orang tidak. Gangguan Ngomong jiwa kayak kau itu. kumur-kumur. Kau gangguan jiwa tapi jangan kau pamer. Gangguan jiwamu Ngomong di aja dalam kayak kamar kumur-kumur. aja. Jangan kau live-kan. Hah? Boleh Aduh. kau gangguan jiwa boleh tapi jangan kau pamer. Pamer apanya? Saya memberi jelas siapa Allah sebenarnya kan tahu ya. Coba kau jawab siapa Allah sebenarnya? Siapa Allah sebenarnya itu siapa? Ya itu. Coba kau jelaskan siapa Allah yang sebenarnya? Apa kita memberi edukasi penjelasan supaya orang gagal paham. Allah itu adalah Apa coba? Allah siapa? lah kamu yang menjelaskan bukan saya. Aduh, Allah tuh betul kayak sosok kayak presiden gitu kayak rancun. Aduh tuh orang kuno tuh. Masa Allah kau bilang orang kuno? Kan aneh memang kau ini sakit jiwa Allah memang kau. berbahan kayak presiden kayak raja sama. Kan sosok kayak gitu. Kalau tuh nama tuh Saya naik ke sini karena saya kaget kau menolong, kau seorang diri. Datang saya, kita berdua. Saya dengar-dengar, kau semakin aneh kau penjelasanmu tentang Al-Fatihah. Kau bahas tentang Tuhan yang umat Islam. Umat Islam itu kayak mana? Mana aneh, cuma anda aja tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak paham tuh anda apa tidak paham apa dibaca supaya cerdas. Semoga anda menjadi agama yang benar karena sholat itu tiang agama. Sholat itu tiang agama mencegah perbuatan keji dan agar kita kehidupan berbangsa bernegara tidak kacau ya, kawan ya. Semoga anda paham tentang agama ya. Semoga anda ya tentang kita hidup rukun. Makanya kalau sudah paham tentang Pancasila jangan suka ngomong-ngomong agamanya orang. Kamu itu Islam, aku Islam tapi Kristen. Buktinya kamu sendiri Kristen. Oh udah, sekarang kalau Kamu agama apa sih sebenarnya? Kalau saya betul Kristen seperti kita perhatikan. Kalau anda sekarang orang Islam, Tadi dia ngaku Kristen, habis itu ngaku Islam. Menanggung dosa saya, menanggung dosa aku ya. Itu namanya si dua jambar itu. Mampir, Jambar bosnya dan ini. menuduh saya kepada saya bukan. Kalau dari judulnya aja udah harap kalau dia bukan Islam, Bang. Gak apa-apa dia dosa itu kita harus terkuras dulu seberapa keberanian dosa kita tidak kepada dia semoga begitu ya. Karena dia suka memfitnah orang lain tentang agama tidak boleh memfitnah orang lain yang tidak benar. Kurasa hostnya ini lidahnya pendek ini. Ngomong aja kayak kumur-kumur. Ya nggak apa-apa, sekarang udah nggak apa-apa, pendek panjang saya mencari kebenaran, saya mencari. Kayaknya ada yang koslet ini, ada yang koslet ini, Bang. Iya, ada ini Bang. Ada lari ampernya Bang Bos. Aku pun bingung sendiri nih. Ngomong aja tak jelas dia gimana itu. Dari tadi dia ngomong sendiri, dia bahas Islam, bahas Al-Fatihah. Saya naik ke sini. Ya kak. Karena itu Kacau kalau ini, bahasa Bos. jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai lagi kan? Udah aku pamit Bang Suma. Iya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tomalasa ini Ya, orang semoga sakit. Hah, gangguan jiwa ini. Kamu udah cebok hari ini, udah cebok. Udah cebok. Saya mau tahu yang bapak. Yang Udah. bukan kecil, tapi saya akan memberi pemandangan yang benar. Udah cebok pakai air 1 sendok udah. Semoga mereka sudah. Saya akan sebaik ya. Semoga berbeda paham tentang agama, tentang siapa Allah itu. Lidah pendek. Ya mereka dibaca pun dia tahu apa yang dibaca tidak tahu. Iya, lidah pendek ini, lidah pendek hostnya. Lidah pendek itu Lidah gejala pendek. stroke itu. Ngomong Gejala aja stroke. kumur-kumur. Bentar lagi stroke. Ya apa? Lagi mabuk api. Saya Pendek otak ditaruh di pantat ini. Ya apa-apa otak saya diangkat apa-apa. Tadi saya kan Banyak memberi makan kebenaran. tai. Ya otakmu ditaruh di pantat.
Iya. Lumayan bang hiburan pagi ini bang semua. Iya betul. Tidak tahu siapa, tidak tahu ya. Oh, gangguan jiwa memang. Baiklah teman-teman semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan muslim di sini, salam kenal semuanya ya. Ya, biar Saya pamit undur diri. Siap, Bang. Silakan host ini diikat. Ya. Suruh ini telan baterai alkalin. Mudah-mudahan dia sembuh. Iya bang. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Anda premium sebanyak banyaknya nggak apa-apa, pindah nggak apa-apa. Aku dosa dikurangi ya. Boleh limpahkan kepada Anda dosaku ya. Muslim turun semua muslim turun. Oke. Assalamualaikum. Belas nih kopalnya. Gila. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sama orang gila ini. Gak apa-apa, biar Orang gila ini hostnya ini bang. Orang gila ini. Ya gak apa-apa kalau gak gila. Nanti kita kembali belajar sendiri nanti. Semoga Allah Al-Fatihah doain kamu besok kamu. Host minum Ya gak kuat dulu. apa-apa, kembali kepada diri Anda sendiri. Kembali kepada hukum sebab akibat ya. Yang menguasai hari pembalasan, Malik Yaumil. Dia kembali kepada Anda sendiri. Ucapan Anda sendiri, doa apa? Kembali kepada Anda sendiri. Semoga Anda beri rahmat nanti dari semesta alam. Kalau ucapan doa akan kembali pada diri Anda sendiri nanti. Kayaknya kurang garam cuy. Pernah kau dengar? Jadi kalimat roh itu mewakili kalimat sesuatu yang memiliki eksistensi tetapi tidak nampak. Maka kalimat yang pas untuk mewakili itu ialah kalimat roh. Tetapi apakah Bapak itu roh? Bukan Pak Luki. Karena Bapak itu yang transenden, yang tidak terlampaui oleh panca indera manusia, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Roh itu ciptaan, sesuai dengan yang tertulis di Zakaria bahwa Elohim lah yang telah menciptakan roh pada diri tiap manusia. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Bapak itu roh, berarti Anda nggak paham isi Bible Anda sebenarnya. Itu Pak Luki, saya jelaskan sedikit kepada Anda. Itulah kesalahan Anda. Kami sudah menjelaskan tentang Trinitas itu sebagai tiga yang memiliki hakikat, substansi, ya esensi yang sama sebagai Allah. Artinya kalau Anda menganggap bahwa Yesus itu ciptaan ya dan Roh Kudus itu ciptaan, itu kan sudah bertentangan dengan kitab kami. Kalau Anda mau katakan seperti itu ya terserah Anda lah, tapi kami tidak mau paksakan sih. Kami hanya menjelaskan tentang keberadaan Allah yang esa itu, yang menyatakan diri dalam tiga pribadi itu, yang maha kuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Nah, gitu aja Pak. Iya, makasih. Pak Bang Edos masuk dulu, Bang Edos. Bang Edos masuk dulu, tempat saya agak ribut soalnya. Dulu ya, teman saya mau kerja ya. Oke, siap. Sebentar Bang Luki, aduh. Dikit lah lagi. Masya Allah. Wah, kabur. Bang Ewa dia enggak, sekali tadi saya dengar itu dia menyampaikan tentang bagaimana dia mengutip di dalam Matius 7. Itu sebenarnya apa sih yang dia maksud itu di dalam Matius 4 nomor 7? Apa sih yang dia maksud di situ, lalu dia mengatakan dia itu ahli-ahli kita? Sebenarnya banyak yang saya tanyakan tentang dia itu. Bahwa dia mengatakan ahli kitab, dia mengatakan bahwa tiga pribadi satu hakikat, itu juga yang saya mau tanya. Dan juga gini ya, dia berbicara tentang ontologis. Ontologis apa? Hipotesis itu apa? Itu yang saya mau tanya. Ya, izin Bang Edos, ada gurunda kita di bawah. Ada Bang Suma, naik gurundaku, Bang Suma, Masya Allah. Ada guru kita di bawah. Oh iya tadi Bang, oh iya insya Allah. Saya lihat tadi dia itu di komennya siapa ya tadi. Iya makanya itu, ada teman dia mengaku sebagai ahli kitab juga. Padahal saya ini hanya tanya, kalau umpamanya kamu itu ahli kitab, ya kan? Saya hanya ingin tanya, coba kamu berbedakan mana kitab sinopsis yang dari dikanonikan itu. Ternyata mereka nggak tahu itu apa itu kitab sinopsis. Ada berapa kitab sinopsis yang ngaku-ngaku sebagai ahli kitab. Lalu saya tanya juga tentang itu yang tadi dikatakan itu. Kalian mengatakan Yesus itu saya hakikat dengan Allah. Apa sih hakikat itu? Itu kan kita berbicara tentang esensi juga kan. Dan begitu juga dia berbicara tentang hipotesis tadi itu. Cuma keburu turun juga dia. Pingin deh itu tadi saya mau tanya apa sih yang dimaksud yang dengan dia katakan tadi itu. Ya, gurundaku, Bang Suma naik, Bang Suma, gurunda. Sabar dulu Bang Edo, sabar abang dah. Dari tadi Oke. Insya Allah. Masya Allah, ada gurunda kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat-sahabat warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Abang Dagu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Salam kenal semuanya ya. Siap Allah Bunda, salam Akbar. kenal. Ya, kembali ya Bang. Iya, Bang. Abang Kenal cuma balik, Bang. izin kalau Iya silakan. Bang Arya, barakallah fik semuanya. Edos, Bang Edos, semuanya. Iya bang, iya bang. Saya lagi di kantor ini Bang, cuma kebetulan ada lagi habis apel sedikit. Jadi Masya Allah, saya masih ingat sama Bang Zuma ini, saya mungkin 3 kali ini sampai sekomal sama Bang Zuma. Itu hari komalnya Bang Murah Hati. Pada saat kejadiannya Kendi Susanto itu Bang, kita berdua di situ. Saya sementara diskusi sama Bang Kendi Susanto. Iya, saya sementara diskusi sama Bang Murah Hati, Abang naik. Tapi Abang dikek di situ. Cuma mungkin mereka takut sama Burunda, mungkin seperti itu Bang. Bang Suma aja Bangku. Iya, insya Allah. Sama Bang, saya juga yang dari Sulawesi, cuma saya sekarang itu kan dari Manado. Jadi saya sekarang menetap di Sulawesi Tengah sekarang. Siap. Iya, tapi Allah. izin Guru Daku saya jadikan moderator dulu supaya demi kondusifnya Komal nanti. Abang Daku Tabe. izin. Dia dari mana saudara ini? Disinjai kan dah. Mati Mija. Oh, pada sisut boleh. Anu loh. Iya. Anu loh. Oke. Oh iya, Silakan, Bang Zuma, silakan. salam dari Ambon Bang Zuma. Saya sahabatku Arya Ambon. Tuhan dari Ambon Bang. Masya Allah, saya dulu waktu masih kampus, sahabat-sahabat saya banyak dari Ambon. Orang-orang baik tuh, Muslim-Muslim Ambon itu luar biasa. Orangnya baik dan mereka bisa senasib seperjuangan. Hidup semati kalau kita berjuang sama teman-teman Muslim Ambon itu luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Kehormatan besar ini Bang. Saya komal Ya, dengan cuman Abang. mungkin saya nggak lama sahabat. Yang penting saya sudah follow, kita udah luaskan kemudian komal-komal Muslim untuk kita jabanin besok-besok ketika ada yang oten di sini. Karena saya ada janji jam 9.30 waktu Makassar. Siap Guru Daku. Oh iya siap Bang Zuma, siap Bang. Ya silakan, mana tahu ada oten di bawah yang mau kenalan. Ya, coba kita naikkan dulu siapa saudara kita di bawah ya. Ada Bang Erik nih, Erik TV. Kemudian ada Bang Andidi ya. Ini mungkin satu dulu. Ya, Muslim Ambon itu fanatik, betul. Saya banyak sahabat seangkatan saya, anak-anak Ambon. Mereka betul, meskipun penampilannya mereka itu gaul, tapi ibadah mereka itu alhamdulillah terjaga dengan baik. Saya punya banyak pengalaman dengan teman-teman Ambon saya. Iya, Di Bang Makassar, Zuma. Di Ambon di memang Makassar orang itu- Ambon rata-rata seperti itu memang. Ya, Masya Allah. Di Makassar itu kita kenal Muslim Ambon itu orangnya baik-baik, fanatik, dan mereka hampir tidak pernah bikin ulah di Makassar. Hampir tidak pernah bikin masalah di sini. Anak-anak mahasiswa meskipun kita aktif di pergerakan sama-sama, ya bukan cuma namanya Ambon Manise, mereka yang betul-betul manis dalam tindakan, perbuatan, persahabatan, persaudaraan. Itulah Ambon. Makanya dulu waktu pecah Ambon itu ada perang Sarah, Makassar itu meradang gitu. Meradang, betul-betul meradang. Karena kita merasakan kedekatan dengan para pelajar dari Ambon ke Makassar, ke Sulawesi. Anak-anak Ambon itu seibarat mutiara bagi kita di sini. Mereka anak-anak baik. Saya angkatan 98 dari Universitas Muslim Indonesia dan sekaligus dari AIN dulu. IAIN dulu, sekarang sudah jadi UIN. Dan saya banyak berteman dengan sahabat-sahabat saya, orang-orang manis dari Ambon. Masya Allah. Kalau yang baru naik ini pisang Ambon, beda lagi. Iya. Masya Allah. Dari UIN Ambon ya Bang Zuma tadi. Kalau saya dari UIN Jawa. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi gitu. Kemarin dicari-cari pas kita diajak masuk komalnya, kita lagi di luar. Seharian saya di luar kemarin. Lagi dulu Bang Zuma. Sama, saya pun begitu. Musim toh. Mungkin gara-gara otennya Bang Zuma. Ya bisa jadi.
Kalau di Makassar musim flu, di Sinjai musim durian. Iya betul kan dak? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Gurunda, ada tuh pobolo ngero do ero bandal bo janda tum sekamat tel pocel. Nulis kapan? Cocok nulis. Iya dah. Iya, Kan mau pakai api nih. Bone, ini rencana saya mau jadikan ketua saya, Bang Erik. Alhamdulillah. Segera. Ah, jangan lupa Rehan Bang Dalbo, jangan lupa Rehan. Bone Sinjai itu pilar Islam di Sulawesi kan Bone Sinjai. Iya. Kan bisa disatukan itu, Gurunda. Bone, Bisa. Sinjai, Wajo toh. Yang daerah sekitar di situ jadi biar ini. Saya terserah Bandalbo saja bentuknya kayak gimana nanti itu koordinasinya sama Gurunda bagaimana. Betul. Ada ini. Iya, kami dari Apologet Pusat itu jarang ke Komalnya Bang Dalbo. Kenapa? Karena kami melihat beliau sudah bisa berdiri, materi-materinya juga sudah matang, narasumber juga yang ada di sana juga udah mumpuni. Jadi kami cuma memantau doang. Tapi sekali-sekali juga boleh teman-teman API naik ke atas. Jangan merasa wah ini kok kita nggak pernah didatangi. Bukan, karena kita menganggap Komal saudara Dalbo ini sudah bagian daripada medan yang kuat. Bukan ece-ece lagi kan gitu. Itu ada usulan dari teman-teman orang Bugis itu Bosowasi Gurunda. Cocok juga. Waalaikumsalam. Ya izin dah Abanda Bang Erik. Ya, saya izin dah yang Erik ya. Jadi begini Abandaku Bang Suma, saya salah satu bagian dari abangku juga Bang Dalbo Abandaku. Jadi saya kadang tuh minta himbauan beliau dulu kalau saya mau buka Komal gitu. Jadi artinya saya hormat sekali dengan beliau. Dia sebagai kakak yang sudah saya anggap kakak kandung sendiri Abandaku. Iya. Kan pilar Islam di Nusantara ini kan salah satunya itu dari Sulawesi Selatan. Jadi memang vokal dari Sulawesi Selatan ini terlepas kita ini Makassar, terlepas kita Bugis, ya Mamasa atau apapun itu, Luwu, ya kita harus bersatu memang. Iya. Karena dunia apologet ini kan dunia perang. Andai kan tidak ada negara Indonesia, yang ada hanya Islam, maka para apologet Islam ini jenderal-jenderalnya. Begitu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila, Masya Allah. Kan jenderalnya Bang Zuma. Gimana? Enggak, saya kopral. Jangan Kopral. Saya kopral. Kopral Bunda. Ya silakan dinaikkan otennya. Yang pasti saya bangga kalau sudah dari Sinjai sudah masuk, dari Bone udah Sopeng masuknya. Aduh, kurang apa lagi nih orang-orang Sulawesi ini. Islamnya kembali marwah perjuangan Islam pertama kali. Ini rencana bentuk Bosowasi. Nah, Bosowasi. Nah, Sinya ini apa? Sinjai. Ya, Sinjai. Bosowasi, Gurunda, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai. Ay, cocok lah deh itu pelek. Iya, iya roh. Kau waktu Gurunda ke Bone dulu sekali-kali ngopi-ngopi apa sekaligus mungkin sama Bang Dalbo berhubungan. Bisa Tonji. Bone na pusana kan Bone di tengah-tengah. Iya bisa Tonji. Karena guru-guru saya banyak di sana di Bone. Kita kan saya juga darah Bone bosku. Mama orang sana juga. Kami dari turunan Bone juga. Palatai, ya cocok lah. Dia kok nesengi? Bawis na intelijen ka. Bisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti Bang Zuma ini berarti termasuk saudara saya. Karena apa saya bilang saudara? Karena kami daripada Kesultanan Buton yang memiliki hubungan kesaudaraan dengan Kesultanan Bone. Ya betul, Buton, Bima, kita itu saudara semua. Kerajaan-kerajaan dari dulu Islam pertama itu ditegakkan. Iya, satu ras. Begitu Bunda. Kita semua bersaudara.
Allah. Saya itu bang baru 2 kali saya injak Makassar bang. Itu pun Oh, ya? dikerung sama di Goa. Iya. Pada saat saya kan tablik bang. Masya Saya Allah. ikut tablik. Oh. Jadi saya itu ke sana sudah 2 kali. Kemarin itu pada saat COVID juga itu dengan 2017 itu bang. Jadi saya ikut tablik ke sana itu di Goa. 40 hari. 3. Ya 40 hari sudah bang. Cuma 4 bulannya ini yang belum bang. Soalnya terikat dengan pekerjaan bang. Allahu Akbar. Saya 3 bulan sudah, 3 hari sering dulu. Masya Allah. Ya 4 bulan Iya makanya yang situ belum. kenal sama Bang Dalbo, kenal sama Bang Arya Tokan ini kan mereka ini kita sering ngobrol-ngobrol tentang tablik itu kan Bang. Jadi makanya saya kenal sekali sama Bang Dalbo ketika dia katanya waktu pernah keluar di Manado. Itu. Iya. Saya 5 tahun. Syukur alhamdulillah. Teman-teman jamaah tabligh itu ya nyata dakwahnya kan gitu. Mereka betul-betul memperlihatkan hijrah yang nyata. Iya Bang benar. Ya naikkan noten. Banyak case yang Iya, kita Abang dapat, aku Bang. Pak Dalbo Selama izin kita keluar. izin ya izin daeng sudah saya irimkan momot dipilih-pilih yang mana Kristennya di bawah. Kayaknya ada banyak saudara kita ke Islam yang minta naik nih. Tapi Abang Daku silakan. Saya izin turun dulu bang ya, semuanya. Oh iya, tafadhol Bang Arya. Terima kasih hadirnya Bang Arya. Ya. Sehat terus, salam kenal ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mbak Ariana mungkin ini kita sapa dulu ya Guru Daku izin dengan hormat tabe. Ya, selamat silakan, pagi silakan. untuk Ibu. Ya, selamat pagi untuk Ibu Riana. Assalamualaikum kalau Islam saudariku. Ya, selamat pagi untuk Ibu Ariana. Assalamualaikum kalau Islam saudaraku. Ya, final calling untuk Mbak Ariana monitor saudaraku. Terpencet. Oh ya, makasih ya Dea ya. Terima kasih. Saya izin 1 kursi untuk saudara kita Kristen lagi ya, karena ada guru kita Bang Suma di sini ya. Boleh ya adikku ya? Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tempat 2 hotel terapi. Iya siap, siap. Biarkan Bang Suma dikeroyok. Saya tadi salah masuk komal, kupikir orang sehat ternyata orang gangguan jiwa, gila. Iya, saya dengar di bawah itu Bang. Dia Islam tadi itu. Dia bahas tentang Al-Fatihah tadi. Untung Abang naik tadi. Iya, aku pikir sehat, tapi dia bukan Islam itu. Sepertinya Bang. Iya, awal-awalnya memang dia ngaku, malah dia hujat Islam tadinya. Makanya saya naik. Wah, ini kok makin seru ini hujatannya. Sendiri lagi. Itu makanya Abang bilang kan dia tadi itu monolog. Iya, kita bantu dia jangan sampai ada yang laporkan sebelum itu, makanya kita naik. Siregar kayaknya noise Bang Siregar. Ya, ada Bang Segar, kita sapa dulu ya, izin Guru dah. Bang Segar, selamat pagi saudaraku. Kalau Kristen assalamualaikum, kalau Islam saudaraku. Weh, lah cipe ye. Cuplis ini cuplis. Iya. Ya, Segar. Oh, Segar. Meriam bambu. Oh, segar ini Bang. Bambu. Iya. Meriam bambu gitu. Udah lama juga dia. Segar. Bambu. Anak angkatnya Bang Dalbo Kapan ini. kau pintar bambu? Bang Juma. Sebenarnya kau itu diam dulu lah, aku ngomong sama Bang Juma ini. Lanjutlah. Slow gitu lah, Bambu. Bang, sebenarnya Bang Juma ini tahu ada keanehan di Al-Quran itu tahu. Cuma Bang Juma ini ya bertahan sakit, dilepas sulit. Bang Juma itu gitu dia, aku tahu. Isi Quran kau tuh tahu, yang aku tahu. Gitu loh Bang, aku serius. Sebenarnya kau itu Bang pengen melepas.
dari Islam itu pengen, aku tahu. Sebenarnya Tapi yang iya, sakit secara global itu adalah kecemburuan akidah. Yang cemburu terhadap kesempurnaan akidah Islam itu ya kalian. nggak ada. Kalian tidak tahu bagaimana Siapa yang cemburu? Nggak ada yang cemburu. ucapan Yesus ketika Yesus datang ke Bani Israel, kalian tidak tahu Yesus suaranya seperti apa. Padahal Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku. Apakah kalian tahu apa suara Yesus yang terlontar dari mulut Yesus? Kalian tidak tahu. Kalau kami sampai hari ini suara Nabi Muhammad masih terngiang di telinga kami. Ketika Nabi Muhammad kemudian mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Suara itu terngiang. Dan lisan Rasulullah itu kemudian tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kami ingin mendengarkan suara beliau, cukup kami membacakan Quran. Nah, itu suara beliau. Nah sekarang Yesus kira-kira ngomong apa pada saat dia jadi guru di tengah kaumnya Israel? Nah bingung kan? Ayo, kabur kan? Ketika Yesus di bait suci, apa yang Yesus sampaikan kira-kira? Dia mengatakan begini, akulah jalan. Oh itu bahasa Indonesia. Yesus tidak mungkin bahasa Indonesia. Kena kan kau? Makanya antara kamu dengan kami itu ada perbedaan yang mencolok. Apa itu? Kalian mengalami sindrom kecemburuan akidah. Kalian cemburu terhadap agama Islam. Saking cemburunya, segala upaya kalian lakukan untuk menghina Islam, menjatuhkan Islam, menghujat Islam, menyerang Islam, memframing Islam, dan seterusnya. Kami tidak pernah mengusik agama kalian. Islam tidak pernah mengusik. Islam itu tidak pernah ada tokoh Islam yang kemudian membuat Bible dalam bahasa Arab. Nggak ada. Atau orang Islam membuat Al-Quran dalam bahasa Yunani. Itu nggak ada. Atau umat Islam membuat terjemahan Al-Quran dengan terjemahan Yunani, atau terjemahannya menggunakan istilah-istilah Kristen seperti Kristus, Apostolos, Biblos. Gak ada. Karena kami umat Islam tidak pernah cemburu. Yang kemudian membuat tatanan agar Islam itu dibuatkan duplikat yang bisa merusak Islam adalah kelompok-kelompok yang melihat Islam itu sempurna. Maka karena dia melihat Islam itu sempurna, mereka mencoba untuk merusak Islam itu dengan cara apapun. Mereka ingin merusak Islam. Islam ada nggak gerakan untuk merusak agama Kristen? Tidak ada. Kenapa? Karena menurut akidah Islam, sesuatu yang rusak tidak perlu lagi dirusak. Dia akan rusak dengan sendirinya. Dia akan nampak kerusakannya. Tidak perlu kita menjelaskan kotoran sapi itu bau, kotoran sapi itu jorok. Nggak perlu. Kenapa? Karena dunia sudah lihat itu. Jadi Islam tidak pernah sibuk dengan agama orang lain. Islam cuma sibuk membentengi akidah umat Islam itu sendiri dari serangan orang-orang yang ingin merusak Islam. Maka hadirlah para apologet Islam ini. Kami mana ada mau ngurusin agama. Kau mau menyembah anaknya orang, anaknya tante si ini, anaknya om ini, kau sembah, silakan, itu urusanmu. Tapi kami akan angkat bicara ketika kalian kemudian mencoba untuk menghujat Islam, menghina Islam, ya. Baru kami angkat bicara. Kalau kalian dengan agama kalian sendiri, silakan. Anda mau guling-guling terserah kalian. Anda mau bikin patung Tuhan dari roti, dari donat, dari karet dalam, itu urusan kalian. Tapi jangan pernah menyentuh Islam. Kenapa? Islam itu agama jihad. Agama yang harus murni, terjaga. Islam itu mutiara, tidak boleh ternoda. Kapan ada yang menodai, harus dibersihkan segera. Karena Islam itu bukan hanya untuk satu orang, untuk satu kampung, untuk satu negara, untuk satu zaman. Islam itu harus tetap murni sampai hari kiamat datang. Maka orang Islam itu menjaga akidahnya. Bacaan Quran satu huruf kalian rubah, umat Islam merontak sedunia. Begitu.
maka Anda harus pahami kenapa Islam itu tidak pernah mau sibuk dengan agama orang lain. Karena Islam itu agama yang diuntungkan, agama yang dipilih oleh Allah, agama yang hanya dianut oleh orang-orang yang beruntung, agama yang kemudian tidak akan pernah bisa dirusak oleh tatanan apapun. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merusak Islam itu. Kenapa? Karena Islam yang pada dasarnya sudah terpatri dalam jiwa-jiwa manusia. Saking benarnya Islam itu, Anda yang bukan Islam memanggil dewa Anda dengan panggilan Allah. Anda yang bukan Islam menyebut kitab kalian, surat kabar kalian itu dengan sebutan Alkitab. Anda yang bukan Islam menyebut kemudian pendiri agama kalian dengan gelar Rasul. Anda yang bukan Islam menyebut kemudian roh atau ghost atau pneuma atau hantu atau makhluk gaib yang datang pada diri-diri kalian, membisikkan kalian melakukan larangan-larangan yang diperintahkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi itu dengan kalian sebut Roh Kudus. Kalian bukan Islam, tapi menggunakan istilah-istilah Islam. Itulah cerminan bahwa memang Islam ini adalah agama yang benar. Itu harus Anda pahami itu. Kalau Islam itu bukan agama benar, tidak mungkin Anda tiru-tiru kan? Coba Anda lihat Bible Anda sekarang. Buka lemari, begitu Anda melihat sampulnya apa yang tertulis di situ? Alkitab. Coba, apa dasarnya kitab Anda menggunakan kata Alkitab? Padahal kata Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Alkitab. Inni Abdullah atani Alkitab. Alkitab. Kenapa Anda menggunakan nama lain daripada Al-Quran? Coba, Anda sadar nggak itu? Itu karena kebenaran yang ada dalam Al-Quran, mutiara yang ada dalam Islam, tidak akan pernah bisa ada kekuatan yang menghalangi itu. Iblis bersatu dengan orang-orang kafir untuk memadamkan cahaya Quran, itu tidak akan pernah bisa. Justru kalian menyebut kitab kalian dengan sebutan Al-Quran. Apa itu? Alkitab. Sadar nggak itu? Ada nggak orang Islam menyebut kitabnya dengan sebutan Bible, Biblos, Biblika, Tatabliyah? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Islam itu derajatnya tinggi, kitab sucinya tinggi, Tuhannya maha tinggi. Jadi tidak bisa kemudian dia dibawa daripada yang lain. Sedangkan kitab lo berubah jadi Alkitab, ikut-ikut Al-Quran. Hebat kan? Hebat. Gelar Nabi Muhammad Rasul kalian ambil, kalian obatkan juga kepada tokoh kalian, Rasul Paulus, Rasul Lukas. Lucu kan? Lucu. Malaikat Jibril gelarnya Roh Kudus, kalian ambil juga kan? Dan apesnya level Roh Kudus yang adalah malaikat di Islam, yang adalah malaikat Jibril di Islam, kamu sehakikatkan dengan sembahanmu. Berarti kamu menyembah apa? Menyembah malaikatnya umat Islam. Justru jauh lebih itu, Nabi Isa manusia bagi umat Islam, membangkitkan orang mati, jauh daripada membangkitkan orang mati. Apa itu? Tanah liat dia bentuknya jadi burung ditiup, hidup dia. Tapi level Nabi Isa manusia bagi umat Islam. Bagi lo Tuhan. Rendah kan? Rendah. Al-Quran mengatakan khaliqu kulli syai'. Sang Khalik Allah menciptakan segala sesuatu termasuk roh. Sembahanmu roh, rendah levelnya. Islam tinggi, nggak bisa kau kalahkan. Roh, sembahanmu roh kan? Ya, roh itu bagi Islam cuman ciptaan Tuhannya umat Islam. Tuhanmu anak Maria kan? Manusia. Manusia bagi Islam itu hanya ciptaan. Kau menyembah ciptaan. Oh, derajatmu rendah, Islam tinggi, jauh. Al-Quran, apa Al-Quran itu? Kalimatullah, kalamullah. Apa itu kalamullah? Kitab yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada batin baginda Rasul Muhammad SAW, kepada akal sehatnya, kalbunya, lalu kemudian dilisankan melalui mulutnya. Kitab lo dari mulut Yesus nggak? Enggak.
di bawah derajatnya. Maka pantaslah kemudian kalau kalian terseok-seok dari belakang mengejar kami tapi tetap aja tertinggal. Sulit itu, sulit kalian untuk bersaing dengan kami. Kenapa? Kedudukan kitab kalian dengan Al-Quran nggak bisa disetarakan, nggak bisa. Dengan hadis nggak bisa juga, apalagi hadis sahih. Oh, nggak mungkin, mustahil bisa duduk setara dengan hadis sahih. Bagaimana dengan hadis dhaif? Nggak bisa juga. Hadis dhaif dengan kitabmu lebih tinggi hadis dhaif. Yang cocok adalah hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena hadis itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Perkataan, riwayat yang ada di dalamnya tidak sampai kepada lisan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah catatan Lukas sampai kepada lisan Nabi Isa atau Yesus? Tidak sampai. Maudhu. Maudhu jauh levelnya dari hadis sahih. Hadis sahih dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, lalu kemudian ke perawi. Sahih. Artinya Yesus ke Lukas, Lukas ke ini ke ini ke ini. Ada nggak? Nggak ada, mata rantainya terputus. Maka nggak bisa hadis sahih, apalagi Al-Quran. Oh, nggak bisa dong. Al-Quran nggak bisa. Kitab Anda nggak sampai ke sana. Jadi ya saya katakan sekali lagi, saudara, adalah lebih baik jika kalian kemudian menyadari bahwasanya ya Yesus sendiri mengajarkan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu aja dulu. Apakah agamamu jauh lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat? Tidak mungkin. Ahli Taurat itu memiliki barang-barang kudus. Ahli Taurat itu memiliki mutiara. Sehingga Yesus sendiri mengatakan, jangan kau melemparkan barang-barang kudusmu kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi. Nah, apa barang kudus itu? Barang kudus itu kalau di Islam Hajar Aswad, Al-Quranul Karim, Al-Quran, kemudian umat Islam sendiri yang sedang dalam wudu, dalam keterjagaan wudu, itu adalah barang-barang kudus. Di dalam ajaran orang Yahudi, mereka kakidian, termasuk Torah, termasuk Talmudnya mereka, termasuk Mikdas atau sinagoge. Itu barang-barang suci tuh. Nah, apakah barang-barang suci ini, barang-barang kudus ini dilemparkan kepada Roma dan Yunani? Tidak kawan. Lalu apa mutiara itu? Mutiara itu apa? Ilmu, hikmah. Hikmah Torah itu tidak dilemparkan kepada agama di luar Yahudi. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Berarti Yesus tidak memberikan ajarannya keluar Yahudi, malah dilarang. Yang dianggap anjing dan dianggap babi di situ adalah orang-orang yang menolak Yesus dan para pengikut-pengikutnya. Gitu. Matius 7 nomor 6. Jadi siapa yang dianggap anjing di sana dan siapa yang dianggap babi di sana? Islam tidak mungkin. Islam hadir di abad ke-7. Jadi ada yang dianggap anjing oleh Yesus, ada juga yang dianggap babi. Dan itu mereka anjing dan babi ini tidak diberikan ajaran, tidak diberikan hikmat. Bahkan kalau kita lihat 1 Korintus 1 nomor 19, kecerdasan dimatikan, kepintaran dimatikan. Ya bagaimana mau dapat mutiara kalau akal tidak berfungsi? Jadi mutiara yang dimaksud Yesus di situ adalah hikmat, kepintaran, kecerdasan, kepandaian. Jadi orang yang berakal itulah yang mendapatkan mutiara pengajaran dari hikmat, Torah dan Injil. Itu yang mendapatkan mutiara itu. Dan Yesus melarang muridnya, jangan kau berikan kepada anjing dan babi mutiara itu, barang kudus itu. Berarti ya, yang sampai kepada kita hari ini, ajakan ke tempat mereka pada hari Minggu, ajakan kemudian untuk makan B2, ajakan mereka untuk menyembah kepada anaknya orang, itu bukan mutiara. Itu bukan mutiara dari Yesus. Itu bukan mutiara. Kenapa? Karena Yesus tidak memberikan mutiara itu keluar daripada Yahudi. Saya kira begitu. Siap. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan, Bang. Oke. Pak Stignam, selamat pagi.
Selamat pagi. Kristen apa Oten nih? Alhamdulillah saya Islam bang. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Coba ya, saya ini orang sangat umum nih. Lebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang umum ya, dan juga orang pulau saya nih, yang memahami dalam hal-hal itu Bible ataupun Al-Quran. Saya cuma pandai membaca aja gitu Bang Zuma ya. Jadi saya bertanya Bang Zuma. Saya bertanya, iya, kan Yesus itu kan dilahirkan oleh Maria kan? Siap. Nah, dituhankan oleh orang Kristen kan gitu. Iya. Setelah itu kan disalib tuh. Iya. Apa disalib dulu Bang? Disalib dulu baru dituhankan. Iya. Ya, maksud saya gini Bang Zuma. Apa maksud dan tujuan orang Kristen itu menyalibkan Tuhan dia itu? Itu Bang Zuma, tolong dijelaskan. Iya. Ini kita berbicara mengenai dalil, kita tidak memberikan sebuah pemahaman eksternal, tapi internal itu sendiri. Jadi kalau kita melihat apa tujuan orang-orang Yahudi kemudian ahli Taurat, imam kepala untuk menyalibkan Yesus. Dari sejak kecil, usia 2 tahun Yesus itu memang sudah ingin dibunuh. Di data Matius 2 itu, di sana ada kemudian Raja Herodes. Di usia 2 tahun Yesus itu ingin dibunuh oleh Herodes. Apa sebabnya ingin dibunuh? Apakah untuk nebus dosa? Tidak. Tidak ada data di dalam Bible Herodes ingin membunuh kemudian Yesus di usia bayi itu karena ingin nebus dosa atau menggenapi nubuatan Torah atau apapun yang segala macam tetebenge yang kemudian disampaikan. Herodes ingin membunuh bayi Yesus karena datangnya orang Majus yang kemudian ingin sujud, menghormat atau menyembah kepada bayi Yesus. Itu kode bahwasanya akan datang seorang raja yang akan membawa kemudian Bani Israel mencapai puncak kejayaannya sebagaimana Hezekia, Gideon, Musa, Daud, Salomo menghantarkan Bani Israel duduk di tahta yang hebat di tengah-tengah bangsa asing. Itu tidak diinginkan oleh Raja Herodes lahir bangkit raja di tengah Yahudi lagi. Karena kalau sampai itu terjadi, maka orang-orang Israel akan mencapai kejayaan sama seperti zaman Daud. Maka sebelum dia jadi raja, Herodes ini memerintahkan kepada seluruh anak-anak laki-laki yang usia 2 tahun itu dibunuh. Dengan harapan satu di antara semua bayi ini ada yang disebut Yesus ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat data di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, di situ jelas sekali orang-orang Yahudi, belum ada Kristen di situ, belum ada otoritas gereja di sana, belum Katolik, Protestan, Advent, enggak ada. Apalagi Mesianik itu enggak ada. Yang ada hanya ahli Taurat, ahli kitab, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Jadi ada 4 kekuatan yang hadir pada saat itu diperlengkapi dengan kekuatan yang kelima, yaitu Imperium Romawi. 5 kekuatan ini berasaskan terhadap kedengkian menyerahkan Yesus. Apa alasannya mereka kemudian menyerahkan Yesus? Berdasarkan yang tertulis, bukan eksternal, bukan pemahaman pribadi, yang tertulis. Apa yang tertulis di sana di Yohanes 11 45 sampai 57 itu? Orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin membunuh Yesus agar supaya bangsanya tidak dirampas, tidak dijajah oleh bangsa Romawi. Itu tujuannya. Gak ada dosa-dosaan, gak ada. Gak ada dosa, gak ada karena warisan dari Adam, gak ada karena ingin menjadi korban penebus dosa salah, gak ada. Itu belakangan munculnya. Itu belakangan baru ada konsep itu yang dibangun kemudian. Nah, sedangkan pada TKP orang-orang yang memiliki
hubungan dengan Yesus, melihat Yesus ini luar biasa. Kalau dibiarkan, kata mereka, kalau Yesus dibiarkan ini bahaya. Orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka tahun itu Imam Besar Kayapas bernubuat. Apa nubuat Kayapas? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Titik. Nomor 53, maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi tak ada itu dinubuatkan di Yesaya 53, di Yesaya 9, pret, itu nggak ada itu. Itu karangan, itu adalah sesuatu yang mereka buat-buat sendiri. Tak ada itu. Itu dinubuatkan ini. Kalau dinubuatkan, kenapa Kayapas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat? Kenapa harus melakukan kesaksian palsu? Kenapa harus membuat tipu muslihat? Kenapa iblis harus kemudian merasuki Yudas? Kalau memang sudah ada nubuatan, artinya sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Kenapa seperti itu adanya? Jadi ketika saudara bertanya, maka yang menjawabnya adalah internal Bible itu sendiri. Maka kalau misalnya ada yang menolak ini, ya saya katakan musuh mereka memang Bible. Silakan saudara yang bertanya tadi sekali lagi baca Yohanes 11 45 ayat data 45 sampai 57. Begitu ya. Kita tidak memberikan sebuah penafsiran, tapi itulah yang ada yang tertulis di internal mereka sendiri. Sekira begitu. Iya, Gurunda. Siap. Sambil menunggu Oten ini, mungkin saya kepingin tanya ini, ada suatu data ini. Yang sebagaimana kita kenal, Gurunda, Kristus itu kan lahir dari rahim Bunda Maria. Sedangkan ada juga Kristus lahir setelah Paskah, 3 hari kematian. Ya, oknum yang disembah oleh keleten-keleten ini, yang mana sih sebenarnya? Dan apa wujud daripada yang disembah itu? Ataupun seperti apa itu yang pasca penyaliban 3 hari itu, Gurunda? Mohon pencerahan dulu, Gurunda, silakan. Ini eksternal dulu, eksternal. Al-Quran mengatakan begini, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Allah berkata kepada Nabi Isa yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah, membawa hikmat Injil sebagai pembawa kabar gembira dan kelak akan menjadi hakim bagi mereka. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu selain daripada aku? Itu eksternal. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak pernah mengajarkan. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi Nabi Isa menolak itu. Aku tidak pernah. Nah, ketika ada pertanyaan siapa yang mereka sembah, kalau kita ingin mengikuti mereka, mereka menyembah anak Maria. Tapi kenapa kemudian di dalam Matius 7, di internal mereka, Yesus menolak? Yang menyembahnya disebut sebagai pelaku kejahatan. Maka ketika mereka bernubuat, mengusir setan, ngobati orang sakit, sembuh nggak? Sembuh. Mereka bermujizat, bermujizat nggak di situ? Bermujizat. Siapa yang mereka panggil? Yesus. Lalu kenapa Yesus tidak mengenal mereka? Nah, itu pertanyaan besar. Berarti ada Yesus lain yang datang ketika mereka panggil, yang membantu mereka bermujizat. Karena Yesus sendiri mengatakan, ini internal lagi nih, di dalam Matius 24:24, sebab Kristus palsu. Tuh. Apa? Kenapa Kristus palsu ini? Akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Lalu bermujizat. Lalu melakukan kekuatan-kekuatan. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jelas kan? Internal lagi. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, jelas kok. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jelas internal. Kita enggak mentafsirkan, tapi itu internal.
Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, itu buktinya. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Selepas daripada itu ada nggak yang pernah mengaku bertemu Mesias di padang gurun? Ada. Apa kata Yesus? Jangan percaya. Jelas. Jelas itu. Jadi kalau ditanya, Yesus yang mana yang mereka sembah? Kalau kita ingin mengatakan Yesus anak Maria, kita terhalang. Apa yang menghalangi kita? Oknum itu mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Kita terhalang itu. Kita terhalang. Maka kalau kita terhalang, bagaimana mungkin kita ingin mengatakan yang mereka sembah anak Maria? Sedangkan anak Maria mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masya Allah. Coba, bagaimana ceritanya nih? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya apa itu? Berarti dia tidak berkata, bukan dia yang berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit, baik di surga maupun di bumi. Karena dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu permasalahannya itu di situ. Syukran Bunda Mila. Masya Allah. Nah itu dia saudara-saudaraku, sahabatku. Jadi kita tidak memaknai eksternal, tetapi kita memaknai ke dalam. Bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh mereka, endingnya diusir. Aku tak mengenal kalian, hanyalah daripadaku. Satu lagi, ini internal juga. Ketika orang Farisi ahli Taurat bertanya, meminta satu tanda, Guru berikan aku tanda, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda satu tanda apapun kepada mereka angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Itu aja kuncinya. Ini tanda untuk siapa menurut Yesus? Keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk siapa? Ya tanda untuk angkatan jahat. Udah selesai. Kalau saudara kita menggunakan akal sehat, percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga berdasarkan hal tersebut di Matius 12, bahwa hari ketiga berada dalam perut bumi, hari keempatnya sudah tak ada lagi alias keluar dari sana, itu adalah tanda untuk angkatan jahat, maka sudah pasti mereka tidak ingin kemudian menerima tanda itu. Sama seperti misalnya gini, ketika ada pengumuman, para penjahat di Nusantara ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain stempel warna pink di jidat. Jadi seluruh Indonesia, ketika ada kemudian manusia lewat di depan kita ada stempel warna pink di jidatnya, kita pasti akan mengatakan ini orang jahat nih lewat. Sudah diberikan oleh negara stempel di jidat mereka, dan tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang kemudian. Barakallahu fiik Bunda. Tidak bisa hilang kemudian stempel warna pink ini. Setiap mereka berjalan, kita kumpul, misalnya kita ke pasar, kita lihat ada beberapa orang yang distempel, kita tahu, oh ini angkatan jahat ini. Kenapa? Karena sudah dikatakan bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada orang yang membawa tanda itu 3 hari 3 malam, ya itu angkatan apa menurut Yesus? Itu aja dulu. Itu tanda apa menurut Yesus? Jadi menurut negara, kalau ada yang stempel jidatnya warna pink, itu tanda apa? Tanda penjahat. Begitu juga kalau ada yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga, menurut Yesus itu tanda untuk angkatan jahat. Bagaimana dengan angkatan benar? Angkatan benar itu ya Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu iman kita. Ketika dikatakan guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, si guru memberikan tanda kedatangan kepada si murid. Apa tanda kedatangan menurut si murid? Anak manusia akan tampil, akan keluar di tengah-tengah langit, bukan di tengah kubur. Jadi tanda angkatan jahat
anak manusia keluar dari kubur, tanda akan benar anak manusia akan keluar dari langit. Islam berada di mana? Islam berada di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, anak manusia akan tampil di langit. Subhanallah. Matius 24 nomor 27, nomor 30, nomor 29, nomor 30. Jadi tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan benar itu berbeda. Yang satu keluar dari kubur, yang satu keluar dari langit. Islam berada di mana? Keluar dari langit. Yang sebelah yang mana? Keluar dari kubur. Hai, masolang generasi. Saya kira begitu, saudara-saudara. Hancur generasi, masolang generasi. Masolang. Yes. Selamat malam, Zuma. Sabar tuh Bang. Ada tamu Bang. Lanjut. DS, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini Bang, awalnya dari Oten juga ini Bang. Bang Juma. Siap. Tapi masih goyang Bang. Siap. Ini ada mau saya tanyakan Bang tentang Tritunggal Bang. Itu Bang. Ya, gimana? Gimana? Di sana kan Ini Bang, lebih baik abang kan, mohon maaf Gurunda. Abang kan mualaf, mending Iya, Bang. bertanya Islam, jangan bertanya Tritunggal. bukan Bang. Nanti Bang, itu sampai ke sana juga nanti Bang. Nggak apa-apa Bang. Yang penting kita ada data, nggak masalah. Silakan. Iya Bang. Kalau data Tritunggal itu kan nggak ada di Bible itu Bang. Ada Bang, ada. Oh ada, oke. Maksudnya Ada. di sana kan Bapak itu kan sebagai sang sumber, Anak itu kan sebagai juru selamat, Roh Kudusnya sebagai penghibur dan penolong. Di situ di dalam Yohanes ada pengakuan Yohanes di situ kan katanya pengakuan Yesus kan dia tidak akan bangkit sebelum Roh penolong itu datang Bang. Itu merujuk kepada siapa itu Bang? Roh penolongnya? Roh penolong itu ini internal ya. Kalau roh penolong itu kita lihat di dalam Yohanes 16. Iya. Tanda-tandanya ketika ia datang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan itu yang didengarkan, itulah yang dikatakan. Artinya roh penolong ini bukan Tuhan, karena dia masih mendengarkan dari hakikat yang lain. Kalau dalam pandangan Islam, kalau saudara Kristen kan beda lagi. Iya. Dan kita punya hak juga kan, karena Bible itu kan diminta untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada kita. Ketika diberitakan Bible itu kepada kita sebagai makhluk, ya kita punya hak untuk memberikan tanggapan. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu satu. Yang kedua, dia akan memuliakan aku. Kan itu. Artinya, kalau kita melihat tentang roh penghibur, memuliakan aku, itu hanya ada di Islam. Karena di Islam itu tidak percaya Yesus itu ditampar. Tidak percaya Islam itu Yesus itu diludahin, Yesus itu diseret, ditombak, dibagi-bagikan pakaiannya, kemudian digantung, diarak seperti penjahat. Itu di Islam tidak percaya. Kenapa umat Islam tidak percaya? Apakah karena umat Islam itu tidak merasa bahwa Yesus itu bagian daripada dirinya? Enggak. Justru karena Islam beriman kepada sosok Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Israel, maka Islam menolak itu. Umat Islam tidak mau itu. Umat Islam itu berontak hatinya ketika seorang suci diperlakukan seperti itu. Islam tidak terima. Maka Islamnya akan melahirkan sebuah keadaan di mana umat Islam itu memuliakan sosok tersebut. Nah, sementara orang sebelah berjuang mati-matian, yang ditampar harus oknum itu, yang diludahin, yang diseret, yang dibunuh, yang dikutuk harus oknum itu. Artinya ada kekuatan dalam diri-diri mereka yang hasil endingnya harus percaya bahwa yang ditampar adalah itu.
yang di semuanya itu. Apakah itu memuliakan? Tidak. Sedangkan kalau kita memuliakan seseorang, contoh nih, ada seorang baru-baru ini karena memperkaos di Makassar, baru-baru kejadiannya bulan ini, kalau nggak salah bulan ini, diarak kemudian oleh massa karena tindakannya itu sudah melampaui batas menurut hitungan orang per orang, tapi bukan hitungan semua orang. Lalu saya ditanya, bagaimana menurut saudara Suma tentang pelaku tindakan kejahatan yang dimassa oleh masyarakat, lalu diusung, diseret kemudian keliling kampung, ya, padahal oknum tersebut sudah berupa mayat. Apa yang saya katakan? Ini kejahatan, betul. Kejahatannya betul, berlipat-lipat kejahatan itu. Tapi karena saya memuliakan manusianya, maka saya akan mengatakan, ya mungkin dia salah. Tetapi kita sebagai manusia juga harus memperlakukan manusia itu selayaknya manusia. Jangan kita melampaui batas. Rasulullah menghakimi tidak seperti itu, dan kita tidak lebih hebat daripada Rasulullah. Dan orang yang diarak itu tidak lebih jahat daripada orang-orang kafir pada masa itu. Terus kenapa kita melakukan satu hukuman terhadap orang yang kita sendiri belum tentu suci? Artinya apa? Saya memuliakan orang yang benar-benar sudah bersalah ini. Saya masih memuliakan oknum pelaku kriminal ini, yang korban ini. Karena dia pelaku kejahatan yang berlapis, tapi saya masih memuliakan beliau. Tapi kalau yang di sebelah, katanya Tuhannya, katanya Maha Suci, katanya. Tapi kalau ditanya, apakah dia betul yang ditampar oleh penjahat pada saat itu? Iya, betul. Dia yang diludahi mukanya? Iya. Coba, apakah itu memuliakan? Tidak, sama sekali. Berarti roh kebenaran itu bekerja di kita, di Islam ini. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, itulah yang kita imani sebagai seorang muslim, karena kita mengaku bahwa kebenaran itu mutlak berasal dari Tuhan, bukan dari manusia-manusia yang membuat sebuah pengajaran berdasarkan keinginannya sendiri. Saya kira begitu, Bung. Poinnya Bang, berarti roh penolong itu karena pengakuan Yesus kan, aku tidak akan bangkit sebelum roh penolong datang. Poinnya berarti merujuk kepada siapa ini Bang? Kalau kita melihat, Bung, eksternalnya dulu, Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Apa yang diterangkan kemudian di ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari antara ahlul kitab Yahudi, Nasrani, kecuali beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Padahal nanti hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Nah, artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, barulah mereka sadar bahwa ternyata roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kemudian tuntunan dari Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil hikmah. Itu. Sorry, ayatnya keliru. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan segala aspek kebenaran. Nah, kita lihat lagi di dalam Matius, ini internal mereka. Matius 23, apa yang dikatakan oleh Yesus di sana ketika Yesus kemudian mengecam orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Apa kata beliau? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidak mau. Kalian tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Kata Yesus ini detik-detik Yesus terangkat ke langit. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan ini terjadi? Pada saat kedatangannya yang kedua. Itulah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman. Mereka akan berkata, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, pada saat kedatangannya yang kedua. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata alaihi salam. Tidak akan. Berarti yang datang sebagai roh kebenaran adalah manusia, utusan pencipta langit dan bumi, yang datang sebelum Nabi Isa turun menjadi saksi di atas muka bumi ini dan membawa tanda akhir kehidupan di bumi alias kiamat. Sekira begitu, saudara. Waktu saya tinggal beberapa menit lagi, teman-teman sekalian. Jangan-jangan yang disembah Oten ini pasca penyaliban, Gurunda? Iya. Jangan-jangan yang disembah Oten ini pasca penyaliban ini ikan bilis ini, Gurunda ini. Karena banyak permintaan di bawah. Teman-teman di bawah yang mau naik Kristen, ya diketik tiga aja, tiga ya. Dan sahabat-sahabat yang ada di bawah silakan di follow akun-akun yang ada di atas. Akunnya Bunda Mila silakan di follow. Ya, Oten yang mau naik ketik aja angka 3 supaya kita tahu. Oh ini cuplis. Ya, mana angka 3-nya? Angka 3 mana? 5.000. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma mau kemana? Maaf. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada janji dengan pihak Bank Mandiri, Bunda, mau survei lokasi. Iya, lihat lokasi. Saya lihat. Iya Bun. Ya. Kita cari ini. Makasih Bunda. Kita cari peluang untuk bisa membantu teman-teman kita mualaf, Bunda. Iya, ya itu sesuatu yang baik lah, yang bagus gitu. Saya yakin tak lah. Iya Bunda, makasih. Lanjutannya di belakang layar aja. Masya Allah. Ya, sebelum abang udah turun, abang udah mau pergi, saya mau mengucapkan semoga abang udah dengan kebaikan abang udah ini mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Amin ya Allah, bagi kami sebagai apologet Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan keberanian kepada abang dan kita semua dalam membela agama. Kemudian semoga abang menjadi duta bagi kami semua, bagi umat Islam, khususnya bagi kita yang ada di negara Indonesia ini. Amin. Untuk menunjukkan bagaimana abang da itu memberikan kita motivasi untuk membela agama kita. Amin. Dan semoga juga abang menjadi contoh untuk kita semua, bagaimana kita ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang logis dan agama yang rasional. Allah. Saya dari diri pribadi memang kepada abang ini fans sekali sama abang. Walaupun saya dengan abang ini baru 3 kali dengan ini saya ketemu sama abang Sikomal. Semoga abang menjadi contoh bagi kami semua sebagai apologet Muslim yang membela agama, bang. Terima kasih abang. Amin. Amin. Kita baca dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Allah pernah berfirman kepada Bani Israel, di mana firman Allah itu adalah sebuah ketetapan. Apa kata Allah di sana? Man katala nafsan bigairi nafsin aw fasad fil ard faka'annama katalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a, kata Allah. Jadi dalil ini menjadi dasar pijakan kita kemudian berapologet dengan ikhlas, ridho. Kita sebelum buka komal
sholat 2 rakaat, wudhu, niat karena Allah. Karena Al-Quran mengatakan barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka dia sama halnya menghidupkan seluruh manusia. Satu orang kita hidupkan hatinya yang mati, itu sama halnya kita menghidupkan seluruh manusia. Bayangkan kalau gara-gara lisan kita orang hidup batinnya, yang tertutup akalnya, yang tertutup matanya, kupingnya, lalu kemudian kita menjabarkan tentang Islam, tentang kaidah-kaidah dialog materi Islamologi, Kristologi, mereka kemudian tersadarkan, hatinya terbuka, jiwanya hidup, rohnya hidup. Kata Allah, itu sama halnya kita menghidupkan seluruh umat manusia. Maka berbanggalah kita yang punya sentuhan hati untuk masuk ke dunia apologetik. Luruskan niat kita, insya Allah. Begitu juga teman-teman kita, bayangkan nih, memberikan gift, menafkahi, itu sama halnya menafkahi, memberikan kemudian ruh kepada komal-komal, memberi semangat orang-orang yang betul-betul niatnya tulus untuk Allah, untuk agama. Maka dari nafkah itu yang diberikan itu, mereka gunakan membeli pulsa, membeli minuman, masuk ke dalam tubuhnya. Sanggup dia berbicara satu ayat, dan akibat penyampaiannya itu bisa membuat orang jadi tersadarkan, maka pahala itu mengalir. Mengalir itu. Bayangkan satu manusia nih, satu manusia kita hidupkan, keturunannya ada 7 atau 8 atau minimal 3 atau 2 atau 1. Dari satu keturunannya punya anak nanti 2. Dari cucunya punya anak masing-masing 3. Dari cucunya, cicitnya masing-masing 3. Begitu seterusnya. Sampai hari kiamat, hanya satu orang kita hidupkan, sama halnya kita menghidupkan seluruh manusia. Itu kata Quran. Itu kata Quran. Wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a. Jadi karena ini kita sudah lakoni, sahabat-sahabatku, teman-temanku, karena ini kita sudah lakoni, kita sudah ada di dunia seperti ini, maka jangan kita rugi, jangan sia-sia. Luruskan niat kita sehingga detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, semuanya penuh dengan amal jariah. Bukan hal yang kosong, bukan hanya pepesan kosong. Kita hadir hanya membuang-buang waktu saja. Tapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, kita buka komal untuk dinul Islam, agar orang-orang bisa tercerahkan, itu bisa mendapatkan nilai yang positif berupa amal jariah. Begitu juga sahabat-sahabat netizen, ikhlas karena Allah, ingin cari ilmu, ingin memperkuat akidah, bukan ingin menonton orang yang mencela, ingin menonton orang yang saling memaki. Enggak, bismillah, buka HP, mudah-mudahan hari ini ada keberkahan, ada ilmu yang bisa kami mendengarkan, lantas kemudian kami ajarkan kepada keturunan kami. Lakukan itu terus menerusnya. Kenapa? Karena ini dunia kita, ini dunia yang kita geluti. Kita bukan ustadz, kita bukan dai, kita bukan ulama, tapi kita hanya sekedar apologetik, seorang kristologi, seorang islamologi yang menyampaikan, yang tentu ya punya batasan-batasan disebabkan karena keterbatasan ilmu. Nah, untuk itu mari kita luruskan niat, segala sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan. Jangan peduli orang kecil. Orang besar itu memiliki jiwa besar. Orang besar itu memiliki jiwa yang besar. Orang yang besar senantiasa berpikir tentang sesuatu yang besar, dan berjiwa yang besar itu senantiasa hatinya muarah, kehidupannya, pikirannya, kekuatannya, cakupan hidupnya, rutinitasnya selalu berada di samudra keilmuan. Bukan hal yang sia-sia. Maka tinggalkan segala yang sifatnya khurafat, yang tidak mendatangkan kebaikan tapi mendatangkan keburukan. Satu kalimat dari saya sebagai orang yang dituakan di sini kepada teman-teman saya, guru-guru saya yang ada, bahwa biarkanlah orang lain menggunakan pakaiannya sendiri, cukup kita menggunakan pakaian kita. Kalau dia terlihat mulutnya kasar, tingkahnya kurang ajar, perbuatannya tidak baik, tindakannya mencerminkan perbuatan yang buruk, itu karena pakaiannya. Itu karena pakaiannya.
Biarkan dia menggunakan pakaiannya sendiri, kita cukup dengan pakaian kita sendiri. Apa itu? Pakaian tawadu, pakaian rendah hati, pakaian yang ikhlas hanya karena Allah. Tidak bisa hari ini kita belajar, dan belajar. Tak ada kata untuk berhenti dari belajar. Belajarlah menuntut ilmu, mulai dari taman kanak-kanak sampai pada taman makam pahlawan. Jangan berhenti, jangan berhenti. Sekali lagi, mari kita menjadi seorang apologet, menjadi pendukung apologet, menjadi penyimak apologet yang takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, percayalah, kita akan selalu tersenyum dengan kejahatan-kejahatan orang. Karena kejahatan orang terhadap kita itu adalah penggugur dosa. Mungkin dulu, waktu kita masih kecil, waktu kita masih muda, waktu kita masih remaja, orang tua masih hidup, pernah sekali, dua kali kita nyakiti hati ibu. Pernah sekali kita merasakan kemudian menang berdiskusi atau berdebat dengan ibu, dengan ayah. Seorang pakar Islam, Imam Syafi'i, berkata, apabila kamu berdebat dengan bapakmu, dengan ayahmu tentang sendal misalnya, seketika kamu berdebat dengan ayahmu tentang sendal, lalu saat kau berdebat ayahmu merendahkan suaranya dari suaramu, maka sesungguhnya kamu telah durhaka kepadanya. Kita berdebat nih kepada ayah, bukan kepada ibu, baru ayah. Lalu ayah dalam keadaan berdebat kepada kita, dia rendahkan suaranya setelah dia tinggi, artinya kita sudah durhaka sama dia. Mungkin karena kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka, orang-orang mulia ini, ya sehingga kita dalam kehidupan kita itu nggak lurus aja, senang, bahagia, happy. Kadang kita disakiti orang, kadang kita punya niat baik tapi dinilai jahat oleh orang. Kadang kita punya niatan untuk membantu tapi dianggap tidak baik oleh orang lain, dan kita rasakan itu sebagai pukulan. Ikhlas, anggap itu penggugur dosa. Anggap itu sesuatu yang mencuci kesalahan kita kepada ayah yang sudah tidak ada, ayah yang masih ada, ibu yang membesarkan kita dan pernah kita sakiti hatinya. Mungkin kita dilarang keluar malam, tapi kita tetap keluar malam. Apa yang ada dalam hatinya? Sulit dia tidur. Ya Allah, gimana anakku di luar sana? Itu sebenarnya membuat kita sudah berdosa sama mereka, kepada orang tua kita ini. Nah, mungkin ada cara Allah, daripada aku siksa kamu di nerakaku, mending aku siksa kamu dengan sakit hati. Kamu terima nggak sakit hati itu dikarenakan orang-orang yang tidak baik ini? Kalau kamu ikhlas, nerakamu kuhapuskan. Rasakan sakit hatimu dengan ikhlas. Cukup dengan doa kepada aku, ya Rabb, ampuni mereka yang tidak tahu tentang nilai-nilai sebuah kebaikan, tentang nilai sebuah keikhlasan. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya boleh di sini karena saya tidak menggunakan akun ini selama saya ada aktivitas dengan mitra kerja. Saya boleh, kalau memang masih boleh di sini, parkir di sini, silakan aja. Saya akan tutup mic-nya saja sambil saya prepare untuk melakukan kegiatan. Sahabat-sahabatku sekalian, saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Saya ada pada posisi ini karena saya memang sudah lama, sudah hampir berapa tahun, 20-an tahun di dunia apologet. Bukan karena saya cerdas atau bukan karena saya lebih pintar, enggak. Cuman karena saya lebih dulu mencicipi dunia dialog. Jadi saya jangan terlalu dipandang orang yang istimewa, orang yang lebih dari kalian, enggak. Kita sama. Cuman karena saya lebih tua, lebih dulu dari kalian, tapi kalian jauh lebih hebat. Kalian punya semangat yang luar biasa. Begitu ya netizen, kalian jangan berkecil hati. Wah, kami hanya pendengar, enggak. Waktu, ruang, kemudian harta yang kalian sisihkan untuk dunia apologet ini, itu semua akan menjadi saksi di akhirat bahwa kalian adalah orang-orang yang peduli terhadap agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, kitalah ini yang menyimak, yang menyaksikan. Banyak orang yang memiliki banyak waktu, tapi mereka lebih disibukkan main game, main yang lain. Tapi kita ini, alhamdulillah, masih di tengah-tengah kesibukan, kita kemudian memperhatikan dunia apologet. Oh iya, saya cerita sedikit teman-teman. Ini kenyataan saya
saya kebetulan kenal dengan seorang ibu baru-baru meninggal, belum sepekan yang lalu. Beliau sangat baik. Beliau adalah kakak dari seorang artis ya, Yus Yunus ya, yang yang artis ini, bukan yang penyanyi dangdut, presenter dengan apa beliau itu ya. Nah, kakaknya itu hampir setiap saat ngechat ke Bang Suma. Saya ketika membawa kajian di acaranya teman kita, sahabat Hashim, Bang Hashim di Jakarta, dan ketika saya kemudian membawa kajian di acara BMC di Bandung, sehari sebelum saya memberikan kajian, beliau cetakkan saya baju, beliau sendiri yang buat, saya pakai di acara itu. Kemudian di acara saya dengan Kodondi berdua yang baru-baru ini, itu baju yang kupakai juga dari tangan beliau. Hari Rabu beliau meninggal, hari kalau nggak salah hari Sabtu apa hari Minggu beliau meninggal. Jam 1 malam dia chat saya, dia bilang gini, Bang Suma, ibu kena bronkitis. Dia kirim video dan fotonya, ibu lagi di rumah sakit, jantung ibu sehat, semuanya sehat, cuman ada bronkitis kata dokter. Doakan ibu ya Bang Suma, mudah-mudahan apa yang selama ini saya dengarkan dari apologet itu bisa menjadi senjata saya untuk melembutkan hati saya, menghapuskan kebencian-kebencian saya kepada teman-teman saya yang dulu, menghapuskan kemudian dendam saya kepada teman-teman saya yang dulu. Saya bilang gini, ibu kenapa gitu, karena ada apa, kenapa cerita yang lalu-lalu? Enggak Bang Suma, chatnya masih ada sama saya, dan anaknya barusan kemarin hubungi saya juga, Kanda, Bang, ibu meninggal dunia. Saya kaget. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Hampir setiap saat ibu itu chat, kirim video, kirim foto kalau saya lagi nyimak Bang Suma lo, saya lagi ini Bang Suma lo. Dan ibu ini hampir semua apologet Islam yang ada di pusat itu dikasih baju sama beliau, baju kemeja untuk tampil sebagai apologet ketika ada acara-acara offline. Yang kasih Kang Santang baju baru-baru ini kan ada kan ya, baju warna biru, itu dari dia tuh. Nah, untuk itulah teman-teman sekalian, berbahagialah ibu kita ini, semoga beliau diberi kemudian nikmat oleh Allah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Dan saya mohon kepada semua yang ada di sini, kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi yang telah meninggal dunia, kita kirimkan bacaan Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya di sini boleh ya, masih ada 2-0 kan? Nanti kalau misalnya ini saya sambil nyimak. Saya akhiri dari materi saya. Ya, wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan menyentuh hati setiap yang menyimak ini. Benar-benar